Oke, selamat datang kembali di Tata Kusuma Channel. Saya ingin berbagi cerita waktu kemarin mobil ini sebelum laku. Nah, mobil ini sempat transmisinya tuh bunyi parah, bahkan ada loncat di gigi 3. Nah, yang ini nih lagi dibongkar ya. Dan sebelumnya ini parah banget suaranya, itu kayak suara kuntilanak yang hihihihihi. Terutama di gigi 3, 1, 2, dan 3 itu lebih parahnya sambil loncat. Jadi gak bisa diem transmisinya. Nih kayak gini nih. Nah, jadi ini di gigi 3. Kalau di gigi 3 tuh transmisinya harus ditekan. Harus ditekan kayak gini. Nah, untuk 2 masuk, tapi untuk di gigi 3 ini harus ditekan seperti ini. Nah, harus ditekan seperti ini. Kalau misalkan gak ditekan, itu loncat. Jadi masuknya ke netral. Dan suaranya kencang banget, bahkan bisa ngalahin suara mesin kalau misalkan lagi jalan. Nah, kita tadinya mau benerin untuk gigi di gigi 3-nya supaya gak loncat, tapi kalau misalkan dibenerin di gigi 3-nya supaya gak loncat, memang bisa diakalin. Tapi kalau misalkan konsumennya yang rewel, pas test drive suara transmisinya bunyi ya, nanti bisa jadi gak deal itu harga mobilnya. Bisa-bisa harganya juga yang dari nawar segini jadi turun ya beberapa persen. Dan alhasil kita mau coba bongkar transmisinya. Untuk yang mau dengerin suara transmisinya nih, suaranya seperti ini ya. Ini di jalan yang agak sunyi ya. Suara transmisinya seperti ini ketika di gigi 3. Nah, ketika di gigi 3 tuh suaranya sangat parah sekali, tapi ketika di gigi 4 otomatis jadi sunyi dan transmisi pun itu gak loncat atau gak nge-freeze. Nah, solusinya kita daripada memperbaiki, lebih baik diganti satu set untuk transmisinya murah. Kalau misalkan kita perbaikan itu kalau mau beres semua sekitar 1 jutaan, tapi kalau misalkan kita ganti cuma 500 ribuan. Nah, ini kita mau pembongkaran ya. Mau pembongkaran, kita udah dibongkar nih. Udah dibongkar. Ini untuk transmisi yang bawaannya yang masih nempel yang tadi yang bunyi itu. Dan kita ini beli transmisinya saja ini cuma 500.000 rupiah di Loakan. Kebetulan ini stoknya memang agak susah ya untuk Mitsubishi Cote, dan ini lagi dibongkar. Bukannya dibongkar diacak-acak, tapi kita liatin dulu gigi-giginya, barangkali udah tipis. Karena kita perjanjian kalau misalkan bagus gak bunyi dan gak loncat kita bayar. Tapi kalau misalkan ada bunyi dan juga loncat, kita kembaliin lagi itu untuk transmisinya. Ya, ini harganya cuma 500 ribuan saja. Saya beli di Loakan yang di Tasik Kota. Memang untuk transmisi Colte ini udah agak jarang, udah agak susah juga. Dan kalau misalkan kita perbaiki yang nempel di mobilnya tuh, yang ada suaranya juga, yang loncat itu kena habis 1 jutaan lah kalau misalkan pengen bagus. Nah, ini kita beli aja yang copotan dari Loak cuma 500 ribu saja. Katanya sih ini bagus, tapi gak tahu ini bagus ya memang beneran bagus atau enggak. Tapi kalau udah dilihat gigi-giginya kayak gini sih kayaknya bagus ya. Nah, ini lagi dibersihkan. Sesudah dicek, kita bersihkan dulu, kemudian kita nanti kalau sudah ditutup kita pasang oli semuanya, pokoknya sampai rapi lah. Sebetulnya sih bisa pakai transmisi T120 SS, cuman ya kita harus banyak merubah sih, merubah hapel juga, kemudian merubah dudukannya dikit. Jadi asal bagus, dan yang penting mobil ini laku, ada lebihnya gitu. Dan mobil ini waktu video ini tayang mobilnya udah laku ya. Jadi ini videonya telat saya upload, jadi saya share sekarang saja. Dan mobil ini udah laku. Mobilnya udah laku. Nah, hati-hati untuk pada saat pemasangan itu, untuk lubang-lubang dari bautnya jangan sampai ada kotoran, karena misalkan ada kotoran nanti pasti kasih lem tribon kayak gini nih, bakalan retak itu rumah-rumahnya. Nah, ini pasti kasih itu ya lemnya ya, nanti biar supaya untuk dari tutupnya ini nggak remes oli, karena kalau misalkan remes oli repot juga.
jadi gak enak ya. Oke, dan sekarang ini transmisinya udah terpasang. Transmisinya yang tadi diganti tuh, yang tadi udah kita pasang kembali. Nah, kita rakit ini jadi pakai transmisi kote lagi ya, jadi gak perlu banyak perubahan. Paling misalkan ada perubahan dikit-dikit ya, paling di tuas engkolan kopling, karena memang beda. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini untuk prosesnya sih naik turun. Kalau sama pembersihan ini cuma 3 jam saja. Kalau misalkan nggak pembersihan 1 jam juga beres. Dan ini yang jelek. Ini yang jelek udah saya turunin, dan nih lihat koplingnya juga diganti karena memang untuk as koplingnya beda. Nah, ini yang penyebab bunyi sama gelotok-gelotok sama loncat juga bisa nih. Penyebabnya ini as kopling udah oblag parah nih. Udah oblag parah nih kayak gini nih. Lihat ya. Pokoknya ini udah oblag parah. Nah, kita udah apa tuh hitung estimasinya kalau misalnya ganti as kopling juga ini bisa nyampe 1 jutaan bahkan lebih. Makanya saya putuskan untuk ganti transmisinya, swap transmisi sama transmisi kote lagi. Jadi biar menghemat waktu juga menghemat duit ya. Kalau misalkan kita perbaikan tuh sekitar 1 juta lebih, tapi kalau misalkan kita ganti swap transmisi cuma 500.000, dan ini bekasnya juga di kilo masih bisa ya, karena dari bloknya tuh terbuat dari aluminium sekilonya 10.000, jadi kali 10 kilo udah 100.000, lumayan lah, lebih hemat. Oke, dan udah terpasang, dan mohon maaf video pemasangannya tidak begitu lengkap karena saya juga kerjain ya, ikut mengerjakan ganti transmisi ini. Nah, ini udah terpasang semua, kelihatan masih banyak oli, masih banyak bekas kotoran bekas dari pemasangan, dan ini udah terpasang semua, udah bagus, udah rapih, dan udah saya test drive. Hasilnya pun memang alhamdulillah enggak itu ya, cuman ini nih dudukannya saya gak sempet beli, jadi terpaksa pakai tambang biar cepet lah. Dan saya sempat test drive sampai ke gigi 4 itu gak ada bunyi dan juga gak ada loncat, berarti yang penjual transmisinya tuh amanah, bagus. Dan ini udah beres semua. Juga ini nih, juga pas saya coba itu jadi lebih empuk. Perpindahan giginya tuh antara 1, 2, 3, 4 tuh lebih enak gitu, lebih empuk dibanding dengan pakai transmisi yang sebelumnya gitu. Ini tuh lebih empuk, lebih enak. Memang kalau misalkan kayak kote gini ada kendala dikit-dikit, misalkan kayak sepeleng ataupun susah masuk, dikarenakan bos-bosnya tuh udah pada oblag ya, wajar lah ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi saat ini sih memang lebih baik gitu, lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini nih lebih mantap. Itu dia pengalaman dan berbagi cerita tentang pengalaman saya itu benerin transmisi. Daripada kita benerin, lebih baik kita ganti ataupun kita beli transmisi yang copotan, karena memperbaiki itu lebih mahal daripada mengganti. Terima kasih telah menonton Tataku Soya Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.